Terima kasih Bang Naldo. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Suara saya terdengar cukup jelas ya di Jelas Bang. audienya. Oke, pada sore hari ini sesuai dengan tema yang diusung ya oleh teman-teman, kita akan PA diskusi tentang facing changes with God ya. Bagaimana kita menghadapi perubahan dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Allah. Ini kan judulnya PA ya, berarti nanti kalau PA itu biasanya lebih banyak diskusinya gitu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok diskusi dan di situ kita mungkin akan lebih banyak saling bertukar pikiran ya tentang bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang belakangan ini cukup cepat terjadi dan cukup unpredictable gitu ya, dengan bersandar kepada Tuhan. Aku pribadi mungkin nanti akan membagikan sedikit renunganku aja, moga-moga bisa menjadi inspirasi atau menjadi trigger ya dalam diskusi di dalam kelompok nanti masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa supaya Tuhan menggunakan waktu-waktu ke depan untuk kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan ya lewat semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sore hari ini Engkau adakan dan Engkau berikan kesempatan bagi kami di ruang Zoom ini untuk bersama-sama kami bersekutu dan juga mendiskusikan atau menceritakan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dalam setiap dinamika kehidupan kami. Kami mau menyaksikan, kami mau memberitakan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami lewat PA pada sore hari, lewat segala dinamika kehidupan yang kami alami. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati kami masing-masing, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan punyai kekuatan yang baru, pemahaman yang baru, untuk kami menghadapi hari-hari ke depan yang kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami mau serahkan PA ke depan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku coba share ya presentasi yang aku sudah coba buat ya. Sebenarnya kalau tadi Bang Nando bilang santai saja, aku nggak santai nih. Karena aku jarang-jarang nih berbicara di depan publik yang cukup banyak gitu ya. Kecuali dalam konteks pekerjaan. Kalau dalam konteks persekutuan aku sebenarnya agak jarang, jadi mohon maaf kalau sedikit menunjukkan tanda-tanda kegrogian. Share ya. Oke, bisa dilihat ya screen yang depan ya. Jadi mungkin aku akan sharing mungkin sekitar 15-20 menit, sisanya 30 menit menurut planningnya itu akan diisi oleh diskusi kita dalam kelompok-kelompok. Mungkin sembari aku membagikan poin-poin renunganku, mungkin teman-teman bisa membaca dulu kira-kira hal apa saja yang nanti akan didiskusikan atau bisa didiskusikan nanti dalam kelompok. Pertanyaan-pertanyaannya yang aku pikirkan sih, pertama, perubahan signifikan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan teman-teman, dan apa dampak dari perubahan tersebut, apa yang teman-teman lakukan untuk menghadapinya, either itu berhasil atau tidak ya, kan kita tentu punya subjektivitas yang menilai apakah kita berhasil atau tidak dalam menghadapi perubahan tersebut, dan tapi yang terpenting di antara semua itu adalah apa yang kita pelajari gitu ya lewat perubahan tersebut. Kemudian mungkin juga bisa didiskusikan kira-kira teman-teman akan memprediksi apa nih perubahan ke depan yang kira-kira mengkhawatirkan gitu ya, yang membuat mungkin teman-teman bertanya-tanya atau kebingungan ya. Dan kira-kira apa yang teman-teman rasa perlu berubah dari diri kita untuk kita siap untuk menghadapinya gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin teman-teman bisa menguatkan satu sama lain dengan
membagikan janji, nilai-nilai atau firman Tuhan yang teman-teman pegang ketika teman-teman menghadapi segala macam bentuk dinamika kehidupan ya, entah itu senang, entah itu susah, teman-teman bisa bagikan untuk kita menguatkan satu sama lain. Oke, kira-kira itu yang akan didiskusikan nanti di dalam kelompok. Aku akan mulai renungannya atau menyampaikan beberapa poin-poin yang aku renungkan ketika aku juga diminta untuk menyampaikan dalam sore hari ini. Mungkin teman-teman sudah akrab dengan ungkapan yang tertulis di layar ya, bahwa hal yang pasti terjadi dalam kehidupan ini adalah perubahan. Jadi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik perubahan sedang terjadi ya. Dan perubahan itu berpengaruh kepada kita. Perubahan satu hal pasti akan membawa perubahan hal lainnya. Itu udah pasti tuh. Jadi efeknya berantai. Contoh yang paling sederhana sekarang apa ya? Pandemi misalnya ya. Pandemi pasti teman-teman terdampak secara unik ya. Teman-teman pasti punya mengalami dampak-dampak tertentu akibat pandemi seperti ini. Dan masing-masing kita punya punya pengalaman yang khusus ya terkait dampak yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap kehidupan kita gitu. Ada yang berpengaruh terhadap pekerjaan, ada yang berpengaruh terhadap mungkin orang-orang atau keluarga, ada yang berpengaruh terhadap kondisi negara gitu ya. Dan juga pengaruh terhadap kehidupan beriman kita atau kehidupan rohani kita seperti itu. Karena bentuk-bentuk yang dulu kita kenal seperti kayak ke gereja, persekutuan yang sifatnya offline, sekarang sedikit dibatasi ya, walaupun sekarang sudah mulai longgar dan mulai masuki fase normal lagi. Tapi selama masa pandemi itu kita seperti mengalami banyak sekali perubahan ya, yang diakibatkan oleh fenomena pandemi seperti itu. Dan ya setiap hari alam berubah, penguasa-penguasa di dunia berubah, dan langsung atau tidak langsung pasti akan berdampak terhadap kita. Dan kita di sini ingin belajar bagaimana kita merespon setiap perubahan itu, karena respon yang tepat, kalau kita merespon perubahan yang tepat, maka kita bisa akan melaluinya dengan baik. Tapi kalau kita meresponnya dengan tidak tepat, maka perubahan itu bisa membuat kita kemudian down, membuat kita kemudian stres, kehilangan arah, kehilangan pengharapan, dan sebagainya. Sebelum masuk ke dalam bagaimana menghadapi perubahan, aku pikir kita perlu memaknai perubahan itu dari kacamata Alkitab ya, dari kacamata Alkitab. Perubahan dalam banyak kasus diartikan sebagai serangan terhadap zona aman kita ya. Perubahan dalam banyak kasus itu seperti akan mengganggu zona aman kita, zona nyaman kita. Walaupun dalam hal yang lain itu bisa jadi peluang ya bagi orang-orang untuk melakukan hal yang baru, hal yang lain. Tapi bagaimana kita memaknai perubahan dengan bersama-sama dengan Allah? Aku ada 3 poin sih yang aku pahami ya lewat perubahan. Yang pertama adalah bahwa Allah sedang bekerja lewat setiap perubahan. Aku punya pikiran bahwa tidak semua perubahan yang terjadi di dunia ini itu berasal dari Allah. Tidak semua perubahan. Karena apa? Karena kita manusia yang berdosa, dan ketika dosa itu menguasai kita, maka secara tidak langsung kita pun juga berubah menuju menjadi manusia yang tidak menjauhi Allah gitu ya. Beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kita melakukan dosa, menjauhi Allah gitu. Baik kita secara individu maupun secara kolektif ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu bekerja lewat setiap perubahan, entah itu disebabkan oleh kita, oleh manusia, entah itu disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat yang sama-sama sedang aktif juga untuk
untuk menggagalkan rencana Allah gitu ya. Allah bekerja lewat semuanya itu, seperti itu. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa Allah hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Katanya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi perubahan Allah tidak tinggal diam terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini gitu ya. Allah mengintervensi. Allah bekerja dalam setiap perubahan itu. Untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Kalau di dalam bahasanya Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapakah yang mengasihi Dia? Ya kita-kita ini ya. Orang-orang yang mempercayai Kristus, yang diselamatkan oleh Kristus dan terus-menerus belajar untuk mengasihi Dia dan menjadi serupa dengan Kristus gitu. Dan Tuhan actively bekerja lewat perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu itu aja, untuk menyelamatkan kita dan untuk memelihara keselamatan yang ada dalam diri kita itu sampai pada hari Tuhan nanti. Allah bekerja lewat setiap perubahan. Akan tetapi Allah juga kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang memang mengintervensi langsung ya dalam perubahan. Allah mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 16 bahwa hari-hari yang kita lalui ini semuanya tertulis ya dalam kitab Tuhan. Jadi kalau kita mungkin ada pertanyaan kenapa hal ini terjadi pada saya, kenapa perubahan ini terjadi dalam saya, kenapa saya harus menghadapi permasalahan ini dan itu gitu ya. Berita baiknya adalah Allah sudah mengetahui itu bahkan sebelum kita dilahirkan gitu ya. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kontrol Allah. Walaupun sekeliling kita, situasi di luar sana mungkin akan memaksa kita berubah ke arah yang lain, akan tetapi Allah sudah merancangkan itu dengan maksud yang tadi itu, supaya kita diselamatkan dan supaya kita dipelihara di dalam keselamatan tersebut. Salah satu contoh dia dalam Alkitab yang menurutku amazing ya, amazing bagaimana Allah memelihara umatnya, yaitu Allah membangkitkan seorang raja yang namanya Raja Kores. Teman-teman tahu nggak siapa Raja Kores? Mungkin ada teman-teman yang rajin membaca Alkitab. Silakan, ada yang tahu Raja Kores siapa? Kores ini rajanya ini ya, Persia ya. Kita tahu dalam kisah Daniel itu Israel itu kan mengalami pembuangan, dan pembuangan pertama itu dalam kekuasaan Babilonia ya. Kemudian Babilonia itu dikalahkan, ditaklukkan oleh yang namanya Kores, ada Persia, dan raja Persia pertama yang menaklukkan Babilonia itu adalah Kores gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bantu baca dari Ezra 1. Ezra 1 ayat 1 sampai 3. Boleh ada yang bantu baca? Ezra 1 ayat 1 sampai 3. Boleh saya Bang? Boleh Bang. Ai, mau? Enggak. Ai, suaranya jadi suara ini ya. Ezra 1 ayat 1 sampai 3. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Oke, terima kasih Bang Calvin. Sekarang di layar saya tampilkan dari kitab Yesaya ya, Yesaya 44. Jadi Yesaya 44 itu sedang menceritakan bagaimana Allah berdaulat atas segala sesuatunya gitu ya, secara singkatnya. Dan di ayat 28, ayat terakhir dari pasal 44 itu, ada satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Teman-teman tahu nggak jarak nubuatan Yesaya ini ke kitab Ezra itu berapa tahun? Aku coba melakukan studi ya di situ, itu jaraknya 150 tahun ya. 150 tahun. Artinya apa? Artinya untuk umat kepunyaannya, Allah sudah merancangkan jauh-jauh hari hal-hal apa saja yang akan dilalui. Allah sudah mempersiapkan segala macam yang diperlukan oleh umatnya untuk bisa melalui setiap tantangan. Allah sudah mempersiapkan dari sejak dahulu kala apa-apa yang diperlukan oleh umatnya untuk kembali bisa menyembah Dia. Dalam kasus ini adalah bahwa Israel waktu itu dalam zaman Babilonia itu tidak diizinkan menyembah Allah ya. Seperti kita tahu, Raja Babel Nebukadnezar membuat patung dan menyuruh seluruh negeri dan kekuasaannya untuk menyembah patung tersebut. Jadi berbeda dalam zamannya si Kores. Kores menyuruh semua orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing lah. Kurang lebih bahasanya seperti itulah. Dikatakan di dalam Yesaya 45:4 bahwa Kores ini bukan orang yang mengenal Allah. Tapi Allah menggunakan Kores, memberikan kepada dia kekuasaan, untuk apa? Oleh karena hambaku Yakub dan Israel. Artinya apa? Bahwa Allah punya grand design dalam kehidupan kita. Itu membuat kita merasa aman ya dalam setiap perubahan ya. Bahwa perubahan yang kita akan lalui ke depan ini sudah jauh-jauh hari, sejak dahulu kala sudah dirancangkan oleh Allah untuk kita lalui, dan Allah menyediakan jalan keluar untuk setiap yang kita lalui. Aku pikir ini seperti memberikan rasa tenang ya dalam kehidupan kita ya, dalam menjalani perubahan ya. Dalam menjalani perubahan itu kita rasa tenang, karena sebenarnya apa yang terjadi dalam kita sekarang ini tidaklah sesuatu yang baru bagi Allah, bukanlah sesuatu yang mengagetkan bagi Allah. Allah mengetahui dan Allah sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi kita untuk melalui setiap perubahan yang ada. Seperti itu. Dan yang terakhir, memaknai perubahan dalam Allah, bahwa Allah ingin kita melalui setiap dinamika kehidupan kita, naik turun kehidupan kita, itu bersama-sama dengan Dia. Karena dengan kita mengandalkan Dia, maka kita akan mengalami kekuatan yang supernatural dari Allah. Sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Dalam bahasanya Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dalam bahasanya Yesaya, kekuatan baru, di mana kita bisa seperti Raja Wali ya, naik terbang tinggi dan berlari dan tidak menjadi lesu. Sesuatu kekuatan yang tidak bisa hanya jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Allah lewat perubahan-perubahan itu ingin kita mengalami kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu bahwa kalau kita mampu melewati perubahan, itu
serta-merta hanya karena kekuatan yang daripada Allah. Jadi 3 hal itu yang aku pikir kita harus punya yang aku pikir kita perlu maknai dalam setiap perubahan, bahwa Allah aktif dalam perubahan, bahwa segala perubahan itu sudah ada dalam grand design Allah, dan bahwa Allah ingin kita merasakan atau mengalami kekuatan Allah ketika kita melewati setiap perubahan tersebut. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan? Yang pertama adalah relasi yang dalam dengan Allah. Ketika Tuhan mengizinkan kita melalui suatu perubahan, melewati suatu dinamika hidup, menurutku Tuhan itu tidak sekedar hanya tidak sekedar hanya kita mengalami perubahan tersebut, tidak. Tapi Tuhan ingin kita juga Tuhan ingin memberitahukan kepada kita apa yang sedang dikerjakannya lewat perubahan itu, gitu. Sehingga di dalam kitab Yeremia 3:3 Allah itu mengencourage kita dalam setiap dinamika kehidupan kita yang kita hadapi itu untuk berseru kepadanya, untuk bertanya kepadanya, untuk bergumul dengannya tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang nggak kita mengerti dan yang kita tidak pahami, gitu ya. Dan Allah ingin sekali membagikan apa yang hendak Dia kerjakan lewat semuanya itu. Dikatakan di kitab Yohanes bahwa kita ini sahabat, bukan hamba. Kalau hamba, maka sikapnya adalah, udahlah Yudis, kau nggak perlu tahu lah maksud dan tujuanku. Pokoknya kau jalani aja lah itu tugasmu itu, ya kan? Pokoknya kau setia, taat, udahlah itu aja tugasmu sebagai itu hamba. Tapi Tuhan itu menganggap kita teman, gitu ya. Tuhan itu menganggap teman dan Dia ingin menceritakan, ini loh Yudis, aku tuh lewat perubahan ini, aku tuh ingin melakukan ini loh. Aku itu ingin membentuk ini loh. Aku tuh ingin memberitahukan kepada kamu ini loh. Aku itu ingin merubah ini loh. Lewat semua perubahan itu kita Tuhan ingin kita punya relasi yang lebih dalam dengan Dia, sehingga kita tidak lagi hanya sekedar tidak sekedar hanya melewati kehidupan ini tanpa punya makna, gitu ya. Tapi Tuhan ingin kita bisa melihat pekerjaan tangannya, bersama-sama bekerja dengannya lewat perubahan-perubahan yang ada sedang terjadi. Karena ya kita memang bukan hamba, tapi kita adalah sahabat. Dan Tuhan ingin kita punya relasi yang dalam dengan Dia, yaitu bahwa Dia tidak ingin hanya sekedar kita melalui perubahan, tapi Dia juga ingin kita untuk berpartisipasi aktif lewat perubahan-perubahan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, bernegara, maupun kehidupan dunia ini, ya. Dia ingin kita memahami rancangan dan rencananya. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita punya relasi yang dalam dengan Tuhan, gitu ya. Sehingga perubahan-perubahan, menghadapi perubahan dengan Allah tidak serta-merta hanya sekedar bahwa saya punya masalah dan Allah akan memberikan solusi. Tidak hanya sekedar itu. Tapi bahwa saya punya masalah, tetapi apa yang Allah inginkan saya kerjakan lewat masalah-masalah atau tantangan-tantangan atau kondisi-kondisi yang sedang saya hadapi. Entah itu senang, entah itu susah, gitu ya. Kalau teman-teman merasa senang, mungkin dapat pekerjaan yang baik, gitu ya. Buat teman-teman alumni, mungkin ini adalah saat yang baik buat teman-teman juga bertanya, apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat saya, lewat pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan kepada saya, seperti itu. Kalau teman-teman mengalami hal yang susah, tantangan yang susah atau sulit, teman-teman juga bisa bertanya kepada Tuhan, apa yang hendak kamu kerjakan ya Tuhan lewat permasalahan-permasalahan ini. Tentu kita akan berdoa, kuatkan saya, berikan solusi dan sebagainya. Tapi kita diminta oleh Tuhan juga tidak sekedar sampai di titik itu, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan lewat semuanya itu, supaya kita bisa menjadi saksi tadi, ya, dikatakan di kitab Yeremia, supaya kita bisa menyaksikan kekuatan Tuhan, kemasyhuran namanya. Kemudian
kita juga mesti berubah. Di dalam Matius 9 ayat 17, menarik ya, Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa kita tuh harus seperti kantong kulit yang baru. Tuhan Yesus mengibaratkan pekerjaan Tuhan atau perubahan-perubahan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita itu seperti anggur yang baru. Anggur yang baru itu apa? Anggur yang baru itu adalah anggur yang masih dalam proses fermentasi. Kalau dia masih dalam proses fermentasi, itu artinya dia masih bisa mengembang gitu ya. Masih bisa mengembang, masih bisa memuai, dan itu akan menekan kantong anggur, tempat anggur itu disimpan gitu. Nah, kalau kita adalah kantong anggur yang tua, yang sudah tidak punya fleksibilitas lagi, maka kantong itu akan hancur. Dan anggur yang ada di dalamnya akan menjadi sia-sia gitu ya, akan terbuang juga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita juga harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus tetap punya apa ya? Fleksibilitas dalam kehidupan kita untuk berubah. Kita harus melihat apa-apa saja yang tidak lagi relevan dilakukan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita dan melakukan hal-hal yang baru sesuai dengan perubahan yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, itu ya juga tidak mungkin kita bisa tahu gitu ya kalau kita tidak punya relasi yang dalam dengan Allah seperti itu. Dengan kita punya relasi yang dalam dengan Allah, maka kita akan punya kemampuan untuk fleksibilitas tersebut, untuk mengetahui pekerjaan apa Tuhan yang sedang kerjakan lewat perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kita juga bukan perubahan yang asal-asalan ya. Dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah oleh pembaharuan budi untuk mengetahui kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang sempurna gitu ya. Menghadapi perubahan tidak harus beradaptasi dengan atau mengikuti tren dari perubahan tersebut gitu ya. Tapi kita juga bisa melakukan yang sebaliknya, karena tidak semua perubahan dalam dunia ini akan membawa kita kepada kehendak Allah. Ada perubahan-perubahan yang mungkin Allah menyeret kita menjauh daripada Allah. Dan itu yang dipesankan oleh Paulus di dalam suratnya ke jemaat di Roma, bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi supaya kita tahu harus berubah ke arah mana. Kita harus tahu kehendak Allah bagi kita apa. Dan kehendak Allah belum tentu sama dengan kehendak orang-orang di sekitar kita, kehendak sosial kita, atau kehendak di sekeliling kita, seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghadapi perubahan, tentunya kita harus punya komunitas ya. Sepanjang aku membaca Alkitab, Allah selalu menyediakan tanda kutip kawan ya bagi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dia tunjuk untuk menjadi ini ya, untuk melaksanakan kehendaknya gitu ya. Dia selalu menyediakan kawan ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkatakan, aku nggak akan meninggalkan kamu sendirian gitu ya. Aku akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Dialah yang akan menjadi penjagamu, dialah akan menjadi teman seperjuanganmu gitu ya, dalam mengabarkan tentang Injil gitu ya. Dan pentingnya komunitas seperti yang dikatakan pengkhotbah, bahwa memang perubahan-perubahan itu tidak semuanya kita bisa hadapi dengan kita ya. Kita harus akui dalam kemanusiaan kita seringkali jatuh ketika menghadapi perubahan. Kita menjadi lemah atau kita menjadi terlena bahkan. Dan untuk itu teman-teman atau komunitas yang baik yang ada di sekitar kita akan menolong kita, dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita untuk tetap pada track yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu. Oke, teman-teman, aku pikir sih itu poin-poin yang renungan yang aku mungkin coba sharingkan kepada rekan-rekan. Dan mungkin teman-teman bisa masuk dalam kelompok untuk mendiskusikan kira-kira tentang 3 pertanyaan yang pertama tadi ya, yang sudah disampaikan tentang
perubahan signifikan apa dan hal-hal apa saja yang dipelajari, perubahan ke depan apa yang teman-teman khawatirkan, dan kira-kira teman-teman perlu berubah dalam hal apa untuk mengantisipasi, kemudian saling menguatkan dengan memberikan janji nilai atau firman Tuhan apa yang dipegang untuk menghadapi dinamika kehidupan ke depan. Aku pikir itu sih dari aku. Terima kasih.